Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa untuk bertahan dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Bagaimana kabarnya anak-anak? Apakah baik-baik saja? Alhamdulillah baik-baik saja. Apakah ada yang tidak masuk? Lengkap semuanya? Alhamdulillah kalau lengkap. Bapak akan melanjutkan materi kelas 10 bab 3 yang berjudul Kemenangan Lembaga Negara menurut Undang-Undang Dasar 1945 dan akan mengenalkan materi sub yang D tentang partisipasi warga negara dalam sistem politik di Indonesia. Akan mengenalkan tujuan pembelajaran pada siang hari ini. Yang pertama, melalui pengamatan printout contoh sikap kerjasama di sekolah. Siswa mampu membangun sikap saling kerjasama di lingkungan sekolah dengan baik. Yang kedua, melalui analisis mengenai partisipasi warga negara dalam sistem politik di Indonesia, siswa mampu menggambarkan partisipasi warga negara dalam sistem politik di Indonesia dengan tepat. Yang ketiga, melalui presentasi PowerPoint mengenai partisipasi warga negara dalam sistem politik di Indonesia, siswa mampu menggambarkan mengenai partisipasi politik menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan baik. Yang keempat, melalui pengamatan partisipasi warga negara dalam sistem politik di Indonesia, setiap peserta didik mampu menganalisis terkaitan partisipasi politik dengan baik. Akan menggunakan sub D, partisipasi warga negara dalam sistem politik di Indonesia. Ada yang tahu pengertian partisipasi politik? Ada yang tahu? Oke, Bapak akan jelaskan. Partisipasi politik adalah peran serta warga negara, baik secara individu maupun kolektif, dengan bertujuan untuk mempengaruhi keputusan politik. Akan ciri-ciri suatu masyarakat politik, ada yang tahu? Belum ada yang tahu? Bapak akan jelaskan ciri-ciri suatu masyarakat politik. Yang pertama, selalu ada kelompok yang memerintah dan diperintah. Yang kedua, dapat menerima suatu pendapat. Yang ketiga, membangun budaya politik yang demokratis. Yang keempat, memiliki wawasan kebangsaan, sikap dan perilaku yang mencerminkan cinta tanah air. Yang kelima, menjunjung tinggi demokrasi, hak asasi manusia, keadilan, dan tiga contoh bentuk partisipasi warga negara. Tuh, yang pertama tuh di lingkungan sekolah, yang kedua di lingkungan masyarakat, yang ketiga di lingkungan negara. Bapak akan menjelaskan dari contoh lingkungan sekolah terlebih dahulu. Nah, dari anak-anak ini dan tahu contoh partisipasi ada dalam lingkungan sekolah itu bentuk apa? Ya, benar sekali. Nah, seperti pemilihan ketua kelas, pemilihan ketua OSIS, dan pemilihan ketua organisasi ekstrakurikuler. Dan Bapak akan memberikan contoh lagi. Contohnya pembuatan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga OSIS atau organisasi ekstrakurikuler yang lain. Dan contoh lagi forum-forum diskusi atau musyawarah yang diselenggarakan di lingkungan sekolah. Dari contoh tadi itu harus berdasarkan atau harus berketentuan. Yang pertama itu harus ketentuan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang RI nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Dan yang terakhir, tata tertib siswa dan sebagainya. Ya, yang kedua ini contoh partisipasi warga negara di lingkungan masyarakat. Ada yang tahu contohnya partisipasi warga negara di lingkungan masyarakat itu seperti apa? Ya, benar sekali. Contohnya itu seperti pemilihan RT, pemilihan
RW, pemilihan kepala desa, mengikuti forum warga, dan lain-lain. Ya, contoh itu harus sesuai dengan ketentuan yang pertama Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dua, ini peraturan perundang-undangan yang terkait, misalnya Undang-Undang 6, Undang-Undang Parpol, dan sebagainya. Yang ketiga, peraturan yang berlaku di lingkungan setempat seperti peraturan RT RW, peraturan desa, dan sebagainya. Yang keempat, ini norma-norma sosial yang berlaku di lingkungan setempat. Yang ketiga, contoh partisipasi warga negara di lingkungan negara. Ada yang tahu contohnya, anak-anak? Ya, benar sekali. Contohnya itu seperti pemilihan bupati, pemilihan gubernur, pemilihan presiden, pemilihan anggota DPRD, dan pemilihan anggota DPR RI. Ya, semua itu contoh itu harus sesuai dengan ketentuan yang pertama Pancasila, yang kedua Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945, yang ketiga Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015, yang keempat peraturan pemerintah, yang kelima keputusan presiden, dan yang keenam peraturan daerah. Ya, dari penjelasan Bapak tadi ada yang belum paham atau sulit untuk dipahami? Ya, kalau sudah paham, Bapak akan melakukan sebuah permainan untuk mengasah kemampuan anak-anak semuanya. Ini permainan namanya spinner. Ya, spinner. Ini itu menurut nomor absen. Jadi kalau panah ini tepat ke angka, misalnya ke angka 5, jadi nomor absen 5 akan menjawab soal dari Bapak. Apakah semuanya siap? Ya, kita mulai. Soal yang pertama. Kegiatan yang dilakukan oleh warga negara, baik secara individu maupun secara kelompok, atas dasar keinginan sendiri maupun dorongan dari pihak lain, yang tujuannya untuk mempengaruhi keputusan politik yang akan diambil oleh pemerintah, disebut yang A, pengaruh politik, yang B, manipulasi politik, yang C, keputusan politik, yang D, kebiasaan politik, yang E, kebijakan politik. Ya, Bapak akan menunjuk penjawab nomor 1. Ya, nomor absen 9. Silakan untuk Mbak Aras untuk menjawab pertanyaan nomor 1 yang tadi Bapak sampaikan. Ya, benar. Jawabannya adalah partisipasi politik. Bapak akan bacakan. Masyarakat yang memiliki kesadaran tentang arti politik, atau masyarakat yang merasa bahwa kepentingannya dalam kehidupan bernegara sebagai warga negara memiliki suara penting untuk kepentingannya, disebut yang A, masyarakat. Dari penjelasan Bapak tadi, ada yang perlu ditanyakan lagi? Ya, kalau tidak ada, Bapak akan menghitung. Jadi sebenarnya berpartisipasilah sesuai dengan yang dimulai Anda, karena di suara dari nasional itu merupakan suara dari Tuhan Yang Maha Esa. Berpartisipasilah dengan baik, sebaik-baik mungkin. Dan untuk kepada yang datang, Bapak akan menjelaskan materi bab 4 kelas 10, yaitu hubungan struktural dan fungsional bangsa dan pemerintah daerah. Untuk pertemuan selanjutnya, Bapak akan menerangkan bab 4 kelas 10 dengan judul hubungan struktural dan fungsional antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Karena waktunya sudah habis untuk pertemuan siang hari ini, Bapak akhiri sampai di sini. Dan sekian, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.